Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kartika, NIM 20234021 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Koleksi yang diampu oleh Ibu Kustina Elianti, Eshum, MIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 5 tentang kebijakan pengembangan koleksi. Mengenai koleksi, perpustakaan tidak terlepas dengan yang namanya koleksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koleksi merupakan kumpulan hubungan yang berhubungan dengan studi. Koleksi juga dimaknai cara untuk mengumpulkan benda bersejarah, gambar, lukisan, dan objek penelitian lainnya. Namun yang paling penting adalah bagaimana perpustakaan meningkatkan koleksinya dan memanfaatkan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, perpustakaan harus mengelola koleksi atau memanajemenkan koleksi karena dapat menarik banyak orang untuk mencari informasi di perpustakaan tersebut. Kebijakan berasal dari sebuah keputusan awal dan menjadi keputusan umum. Kebijakan ini berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan diambil sesuai dengan filosofi dan tujuan organisasi. Kebijakan dalam sebuah organisasi dapat digunakan untuk 1. Menangani masalah yang ada di dalam organisasi. 2. Sebagai panduan setiap orang dalam pembuatan organisasi. 3. Memastikan konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi. 4. Menjadi panduan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi. 5. Menjelaskan nilai-nilai dan tujuan organisasi. 6. Membuat komitmen dengan tujuan organisasi. 7. Memenuhi hak-hak. Kebijakan pengembangan koleksi adalah suatu ketentuan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara pengembangan koleksi perpustakaan yang telah disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas upaya penambahan dan perluasan koleksi di suatu perpustakaan tersebut. Kegiatan pengembangan koleksi ini mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, pemilihan, dan pengadaan bahan pustaka. Asas-asas kebijakan pengembangan koleksi. 1. Kerelevanan. Koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan. Dapat tercapainya kinerja perpustakaan yang memuaskan stakeholders. Pustakawan pun harus mampu mengantisipasi perkembangan perpustakaan. 2. Fokus on user atau berorientasi dengan kebutuhan pengguna. Pengembangan koleksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan. Tiap jenis perpustakaan memiliki karakter atau mempunyai karakter yang berbeda. Berbeda pula kebutuhan informasinya. 3. Kelengkapan. Hendaknya sebuah perpustakaan harus lengkap untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Walau secara hakiki tidak mungkin sebuah perpustakaan memiliki koleksi yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan masing-masing penggunanya. Tetapi, hendaknya pustakawan harus mencari koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menjadikan perpustakaan tersebut ramai akan pengguna. Namun demikian, pustakawan harus dapat memenuhi kebutuhan penggunanya agar dapat menjadi perpustakaan andalan bagi para pengguna. Ternyata wajar saja sebuah perpustakaan tidak dipenuhi atau tidak ramai masyarakat mengunjunginya, karena tidak semua kebutuhan ada di situ, karena tidak adanya kelengkapan di sebuah perpustakaan tersebut. 4. Kemutakhiran. Koleksi hendaknya harus mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan mutakhir. Dengan demikian, perpustakaan harus mengadakan dan memperbarui seluruh bahan pustaka yang menjadi koleksinya. Sejumlah dana rutin diperlukan di sebuah perpustakaan tersebut untuk memperbarui sebuah koleksi dan semua bahan pustakanya tersebut.
Mengingat semakin tingginya harga bahan pustaka di pasaran, membuat sebuah perpustakaan tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan mutakhir. Karena semakin tingginya harga bahan pustaka di pasaran, maka akan semakin tinggi pula dana yang dibutuhkan untuk memperbarui semua bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pengguna. 5. Kerjasama. Koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam perpustakaan, seperti antara pustakawan, pembina perpustakaan, pimpinan dalam naungan, dosen, guru, peneliti, dan lainnya sesuai dengan jenis perpustakaannya. Kerjasama yang baik dalam perpustakaan diharapkan dapat memberdayagunakan hasil koleksinya. Dengan kerjasama yang baik diharapkan pengembang koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan pengembang koleksi. 1. Program lembaga. 2. Metode pembelajaran yang dijalankan. 3. Kebutuhan pengguna. 4. Jenis koleksi. 5. Kriteria bahan pustaka. 6. Jumlah eksemplar. 7. Dan bahas apa saja fungsi pengembangan kebijakan koleksi. 1. Fungsi perencanaan. Kebijakan pengembangan koleksi ini merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan sumber dana. Dengan cara mengenal siapa saja yang akan dilayani di perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian yang akan dilakukan. 2. Fungsi komunikasi internal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan masyarakatnya sendiri, baik itu pimpinan badan induk, para penyandang staf badan induk sebagai pengguna atau calon pengguna potensial seperti dosen, mahasiswa, guru, siswa, peneliti, masyarakat tergantung pada jenis perpustakaannya. 3. Fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan perlu membicarakan atau memberitahu perpustakaan yang lain tentang apa rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu perpustakaannya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan koleksi perpustakaan dan sebagai kerjasama antar perpustakaan, bertujuan untuk menghindari kepemilikan bahan pustaka yang sama dan memungkinkan juga pengguna dapat mendapatkan informasi yang jauh lebih luas. Lalu, apa isi kebijakan pengembangan koleksi? Isi kebijakan pengembangan koleksi diawali dengan penjelasan singkat tentang misi perpustakaan dan sasaran yang ingin dicapai, deskripsi masyarakat yang dilayani, dan dilanjutkan dengan ketentuan-ketentuan. 1. Penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan yang diberi wewenang untuk seleksi. 2. Metode pemilihan, pengaturan anggaran, komposisi masyarakat yang dilayani, dan informasi berupa pedoman dan kriteria seleksi, daftar timbangan buku. 3. Masalah-masalah khusus didaftarkan dengan detail, misalnya jenis bahan pustaka yang tidak dikoleksi, beberapa teks dari satu judul, penjilitan, pergantian buku, atau bahan pustaka yang hilang. Penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan dibagi atas subjek dan keterangan mengenai prioritas. 4. Penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan dibagi atas subjek dan keterangan mengenai skala prioritas. Tiap bidang subjek disarankan untuk terperinci. 1. Tingkat
tingkat kedalaman yaitu koleksi yang sudah ada, penambahan yang sedang berjalan, penambahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan program. 2. Bahasa. 3. Format yang dibeli atau tidak dibeli. 4. Siapa yang bertanggung jawab atas seleksi tersebut. 5. Jenis bahan pustaka beserta definisi tiap jenis dan kategorinya. Keterangan masa yang dibeli, mana yang tidak, dan pentingnya bahan pustaka tersebut sebagai stakeholders. 6. Hadiah dan cara pengembaliannya. 7. Pinjam antar perpustakaan, jaringan, dan bentuk kerjasama lain yang berpengaruh terhadap perkembangan koleksi. 8. Kriteria dan tata cara penyiangan. 9. Sikap perpustakaan terhadap sensor dan yang berkaitan dengan masalah intellectual freedom. Baiklah, sampai disinilah penjelasan saya tentang materi kebijakan pengembang koleksi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.